kita langsung mendengarkan begitu ya tanggapan dari Bang Hanta melihat dengan adanya pernyataan dari Bu Puan. Kemudian Anda melihat bagaimana nih menyimbolkan duet nasionalis agamis ini akankah juga mungkin merekonsiliasikan polarisasi yang selama ini ada gitu loh? Mungkin saja ada potensi ya. Pertama, pasangan ini kalau ditanya peluangnya tentu terbuka. Karena politik kita itu masih bergerak, dinamika politik masih bergerak dan berputar sangat dinamis menjelang 2024 nanti. Mbak Puan Maharani itu unggul ada dua fase ya, kandidasi atau pencalonan, dan kedua adalah eleksi atau election pemenangan. Dalam pertarungan politik itu ada dua itu. Mbak Puan Maharani itu unggul dalam fase kandidasi atau pencalonan karena sudah memegang tiket sebagai putri mahkota Ibu Megawati, pemegang hak veto, veto player di PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri. Yang kedua, kalau kita bicara Anies Baswedan unggul dalam eleksi karena memiliki modal popularitas dan elektabilitas selain nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu kalau digabungkan itu saling melengkapi. Ditambah tadi baik disampaikan oleh Bang Effendi maupun Mas Willy soal kombinasi dua ceruk basis yang berbeda, yaitu religius dan nasionalis yang kemudian digabungkan. Meskipun tantangannya pendukungnya ini kan seperti air dan minyak yang sulit disatukan. Polarisasi itu bisa terjadi, tapi saya ingin menjawab pertanyaan tadi, bisa jadi mereka kebingungan tetapi mencari idola-idola baru. Saya kira begitu. Yang kedua, saya membacanya, wacana ini dimunculkan oleh Mbak Puan Maharani itu bisa dibaca sebagai strategi politik untuk meninggikan posisi tawar politik Mbak Puan. Karena Mbak Puan yang memegang tiket, saya tidak harus dengan Pak Prabowo loh. Saya bisa dengan Ganjar Pranowo yang juga santer kemarin diisukan. Kemudian saya juga bisa dengan Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian alternatif politik atau opsi-opsi politiknya lebih besar. Dengan demikian maka karena pemegang tiket posisi tawarnya relatif menguat. Tinggal kalau ini sekiranya seandainya pasangan ini terjadi yang tentu peluangnya tidak kita di luar dugaan, nah yang sering disampaikan ide ini oleh Bang Effendi Simbolon. Nah, kalau ini terjadi pertanyaannya siapa lawannya? Lawan itu bisa muncul, orang kan kebingungan. Tadinya persepsinya kan Anies itu lawannya PDI Perjuangan. Persepsi yang bergerak, kira-kira begitu. Mainstream berpikirnya. Tetapi pertanyaannya siapa lawannya? Saya membacanya dari dua kingmaker, potensi kingmaker. Yang satu, kalau Pak Jokowi berpisah dengan PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi berpisah dengan PDI Perjuangan, Jokowi sebagai presiden berpotensi menjadi kingmaker, mengumpulkan partai-partai seperti Golkar, PKB, dan PAN yang sekarang pro isu penundaan pemilu misalnya, itu mendukung nama. Misalnya ada Ganjar Pranowo dipasangkan Erick Thohir atau nama-nama lainnya yang dekat dengan Jokowi. Itu satu. Kalau yang kedua, itu potensi yang kedua menjadi kingmaker ada partai Mas Willy juga bisa. Kalau berpisah dengan Anies Baswedan. Tadi kan kalau Puan berpisah dengan Jokowi, ini kalau Anies Baswedan berpisah dengan Surya Paloh. Bang Surya dan Pak SBY berpotensi sebagai kingmaker membentuk poros baru bersama Demokrat, PKS dan Nasdem. Itu memunculkan pasangan baru. Nah, bisa jadi itu muncul lawan dari Anies dan Puan. Tetapi bisa juga tiga. Kalau kita bicara tadi, Anies Puan, porosnya Jokowi atau porosnya SBY bersama Pak Surya Paloh. Semua punya tantangan. Tantangannya apa? Apakah mungkin Pak Surya Paloh dan Pak SBY bersatu menjadi kingmaker dalam koalisi yang sama? Itu banyak peluang-peluang. Sama juga kalau misalnya bicara realistis, Nasdem kembali bersama PDIP juga tantangannya akan mendukung Anies dengan pasangan ini. Jadi saya kira ujungnya terakhir dari partai-partai ini akan melakukan kalkulasi secara realistis, yaitu mana pasangan yang bisa bertarung, berpotensi memenangkan pertarungan. Jadi jangan kaget, kita tidak perlu terkejut. Sekarang juga Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan dan seterusnya. Besok juga tidak menutup kemungkinan itu terjadi ternyata misalnya ya, dengan segala hormat kepada Gerindra, misalnya ini politik, Pak Prabowo memilih menjadi kingmaker, mendukung Anies yang dulu didukung di DKI, kemudian Ibu Mega, Puan Maharani, terjadi ide Pak Effendi Simbolon terrealisasi misalnya. Ditambah tadi ada Pak SBY. Bisa terjadi begitu ya? Sangat mungkin. Jadi saya tidak mengatakan peluang ini lemah, peluang ini kecil, peluangnya relatif sama semua. Gimana? Bisa mendongkrak juga nggak elektabilitas nantinya, Anda melihat?
Ya, kalau Anies Baswedan, Mas Anies ini punya potensi elektabilitas ya. Ketika capresnya itu punya, kita sebut ada dinamika apakah Puan Anies, Anies Puan, tetapi potensi itu tetap ada. Dalam pertarungan politik itu kan jangan lupa siapa lawannya. Kalau lawannya sangat kuat atau lawannya tidak kuat itu juga berpengaruh. Jadi kalau ditanya peluang elektabilitasnya, dua figur ini punya potensi. Jadi ada 3 figur yang memiliki potensi elektabilitas cukup kuat, itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. 2 nama baru yang paling menarik adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tinggal PD Perjuangan, apakah akan misalnya posisinya Mbak Puan harus jadi capres atau cawapres, katakan kita realistis cawapres. Tinggal pilihannya adalah Bang Effendi memasangkan Puan dengan Pak Prabowo, atau dengan Ganjar dengan satu partai, atau Anies dengan spektrum ideologi yang berseberangan. Itu 3 opsi yang saya kira menarik. Kalau ditanya apakah berpeluang, sama, karena ketiga-tiganya punya elektabilitas. Dengan demikian, kalau dilakukan kemudian target tertinggi Bang Effendi Simbolon dan PD Perjuangan Mbak Puan misalnya berhasil bertarung mencapai cawapres, maka posisi Ketua Umum PD Perjuangan pun akan aman tetap kendalikan oleh Bung Karno, yaitu Mbak Puan Maharani ke depan. Karena itu penting ya, capres-cawapres di 2024 ini sangat menentukan juga dengan dinamika di struktur kekuasaan di PD Perjuangan. Saya kira lagi poin saya, pergerakan politik kita sangat dinamis. Gimana Mas Arief? Mas Hanta, sebelum jeda nih ya, singkat aja Mas Hanta. Kita menyebutnya Puan Anies atau Anies Puan? Kalau mau realistis, saya bicara realistis. Kita bukan inginan pencalonan kan Pak Effendi Simbolon ya. Realistis tentu Anies Puan Maharani. Oke. Kita jeda dulu ya. Puan Maharani. Anies punya posisi elektabilitas, Puan punya tiket. Oke, kami akan kembali. Nanti Bang Effendi dan juga Mas Willy nanti akan mau gabung atau menyiapkan lawannya. Kami kembali saat lagi.